Ya, yang di FB juga sekarang sudah bisa gabung ya. Terima kasih buat Ibu Restiasari yang sudah memberitahu sekarang di Facebook juga ada live-nya juga ya. Nah, kita kembali ya, nggak usah diulang lagi firman Tuhannya, tapi kita yang tadi kita lanjutkan. Jadi apa yang Yudas Iskariot lakukan, dia tidak salah dengan mengatakan kenapa nggak dijual, lalu uangnya dikasih buat orang miskin. Itu nggak salah, nggak salah. Karena pelayanan sosial juga ya selamat bergabung Nelly, Febrianto Marbun di Facebook. Akhirnya ya muncul juga ya di Facebook ya live-nya ya. Nah, nggak salah itu. Malah kadang-kadang pelayanan sosial itu sudah dianaktirikan di dalam gereja. Saya banyak dengar cerita-cerita yang menyedihkan sebetulnya. Ya, nah sekarang yang Instagramnya mati karena nggak ada listrik, nggak ada itunya, nggak ada apa namanya itu ya. Oke, nanti yang Instagram pakai pakai Instagram live, pakai Instagram TV lah ya. Nah, saya banyak melihat di gereja-gereja ya, gereja-gereja pada umumnya, tidak semua gereja tentunya, tapi gereja-gereja pada umumnya, di mana pelayanan sosial itu dianaktirikan. Ya, pelayanan sosial itu dianaktirikan. Sehingga saya dengar cerita-cerita yang menyedihkan ketika ada orang-orang susah yang meminta bantuan ke gereja, ya, meminta bantuan ke gereja. Baby Fu selamat bergabung, Baby Fu selamat bergabung. Minta bantuan kepada gereja itu susahnya minta ampun. Harus rapat majelis dulu lah, harus rapat penatua dulu lah, dan lain sebagainya, sampai akhirnya ya nggak dikasih. Kalau nunggu rapat dulu, orang sakitnya keburu meninggal dunia tuh, ya kan? Kalau memang mereka sakit gitu. Saya ada dengar cerita seperti itu gitu ya, dengar cerita seperti itu. Jadi bisa keburu meninggal dunia orangnya kalau nunggu rapat penatua dulu lah, rapat ini dulu lah gitu. Harusnya tuh birokrasi keuangan gereja tuh dipermudah gitu, supaya kita lebih banyak lagi menolong orang-orang yang susah tanpa perlu direpotkan lagi dengan birokrasi yang mohon maaf menurut saya nggak terlalu perlu gitu. Iya kan, karena apalagi sekarang kan kita kalau memang butuh persetujuan, memang perlu juga membicarakan keluar uang biar semua tahu gitu ya. Kan bisa juga sebetulnya melalui Victor Amot dari Ambon. Selamat bergabung. Om Aswin, selamat bergabung Om dari Perth, Om Aswin. Selamat bergabung, terima kasih. Sebenarnya kan kalau keluar uang itu kan bisa ngomong melalui WhatsApp kan, atau by phone langsung bisa selesai gitu. Jadi yang orang miskin juga, yang orang membutuhkan uang bisa cepat ditangani gitu. Kalau nunggu rapat dulu lah, apalah, kayaknya orang sakitnya bakal keburu meninggal. Orang kelaparannya keburu dehidrasi, keburu mengalami perut busung karena kelaparan kalau nunggu kita rapat dulu. Nah, harusnya memang pelayanan sosial ini menjadi jantung pelayanan gereja gitu ya. Bagaimana kita menolong orang dengan cepat gitu. Nah, jadi apa yang Yudas katakan di dalam Yohanes 12 ayat 3 sampai 6 ini, dia nggak salah. Pada sisi itu dia nggak salah, beneran dia nggak salah. Karena apa? Karena memang orang miskin perlu diperhatikan. Tetapi kemudian di ayat 6 dikatakan, di ayat 6 dia ngomong begitu ya, dia bicara begitu bukan karena dia mengasihi orang miskin, melainkan dia pencuri gitu. Melainkan dia pencuri gitu ya. Melainkan dia pencuri gitu, yang mencuri uang kas yang dia pegang. Rupanya dia seorang koruptor gitu. Jadi motivasinya apa? Motivasinya uang, bukan mengasihi. Motivasi dia uang. Jadi apapun itu ya, apapun itu, kalau sudah motivasinya salah, ya jadi salah semuanya gitu. Nah, Yudas itu nggak punya kasih sama orang-orang miskin gitu. Yang dia kasih adalah uangnya sebetulnya gitu. Yang dia kasih itu uangnya dia kepengen punya uang yang banyak, ya dia korupsi lah gitu. Nah, amat disayangkan sekali sebetulnya kenapa hal-hal yang demikian bisa bisa apa bisa 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 terjadi begitu. Kenapa? Karena Yudas Iskariot dia punya penyembahan yang palsu, dan dia punya pelayanan yang palsu. Pada akhirnya dia ikut Yesus tapi tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia bersama-sama tapi tidak satu tujuan. Itu bahaya.
ya, bersama-sama tapi tidak satu tujuan. Dia ada bersama-sama dengan ke-12 murid lain, bersama dengan Tuhan Yesus dia ada, dengan 12 murid yang lain bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi beda tujuan. Dia tujuannya memperkaya diri sendiri. Nah, jadi penyembahan yang palsu itu menciptakan kehidupan yang palsu dan akhirnya menciptakan pelayanan yang palsu gitu. Nah, kita harus pandai-pandai, cerdik-cerdik mengecek diri kita dan hati kita. Kita nih melayani Tuhan, ya, melayani Tuhan. Nana selamat bergabung, ya. Tadi di Instagramnya HP-nya HP kuno ini, jadi baterainya udah rusak. Saya sampai cas, akhirnya ya nggak kuat juga, rupanya nggak kecas ya, nggak kecas rupanya. Jadi kita harus pandai-pandai ngecek hati kita juga. Kita ini jemaat maupun full timer gereja, kita ini melayani Tuhan itu, benarkah kita melayani Tuhan atau kita melayani diri kita sendiri? Kita sedang mengejar ambisi Tuhan atau ambisi pribadi, sebetulnya gitu, ya kan? Nah, itu akan terlihat gini, kalau kamu melayani benar, pasti deh hatinya penyembahan sama Tuhan tuh hatinya akan seperti jalan tol tanpa gangguan gitu ya. Nah, Yudas ini dia melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi hatinya nggak bersama-sama dengan Tuhan Yesus gitu. Nah, itu problemnya tuh ada di situ problemnya gitu. Jadi fake worship creates fake life. Nah, Tuhan itu meminta hati kita, bukan cuma kehidupan beragama kita, ya kan? Bukan cuma kehidupan beragama kita, tetapi juga adalah hati kita yang dia minta. Anda bayangkan begini, ya, bayangkan murah hati itu adanya di mana? Ya di hati, ya kan? Kebaikan tuh ada di mana? Ada di hati. Semua hal-hal baik itu adanya di dalam hati gitu. Kesetiaan tuh ada di mana? Di hati. Ucapan syukur tuh ada di mana? Adanya di hati. Jadi kenapa Tuhan minta hati kita? Karena kalau Tuhan minta hati kita, dia dapatkan hati kita, dia mendapatkan hidup kita. Nah, masalahnya juga begini, Tuhan bilang sama kita di dalam firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Nah, kenapa Tuhan bilang menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Kata menjaga di sini adalah dalam terminologinya menjaga dengan kekuatan dengan kekuatan militer gitu. Jadi jaga di sini bukanlah sekedar cuman dijaga biasa gitu ya, tapi dijaga dengan kekuatan militer gitu. Dijaganya itu dengan kekuatan militer. Jadi bisa Anda bayangkan betapa seriusnya Tuhan ini untuk meminta kita menjaga hati. Kenapa begitu juga? Karena memang di hati kita lah pusat kehidupan gitu. Ya, hati kita itu pusat kehidupan. Ya, puji Tuhan. Instagramnya udah bisa lagi sekarang. Saya lagi sambil cas ya. Jadi Tuhan tuh meminta hati kita gitu. Dia meminta hati kita karena di hati itu sumber kehidupan. Ya, Vini Tololio selamat bergabung. Ya, Haiko langsung pindah ke FB, kata Nana. Ya, nah ini Instagramnya udah mulai bisa nih sekarang ya. Moga-moga nggak mati karena baru 1% dicas ya. Oke, jadi kenapa Tuhan minta kita jaga hati? Karena jaga hati itu, karena hati kita, pusat kehidupan kita ada di hati. Kebaikan ada di hati, sukacita ada di hati, kemurahan hati ada di hati, kesetiaan ada di hati, semua buah roh ada di hati. Kalau kita tidak jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, yang muncul tuh kematian loh, bukan kehidupan. Ya, Ninin selamat bergabung, Pak Haryanja selamat bergabung, ya David, Stevi, Dalawir selamat bergabung ya. Oke, jadi kenapa Tuhan minta hati kita? Karena di situ pusat kehidupan kita gitu. Betapa pentingnya hati kita. Waktu kita nggak jaga hati, sebenarnya kita nggak menjaga semua kualitas kebaikan dalam diri kita. Tidak heran yang terpancar adalah kematian. Iri hati juga adanya di hati. Maksiat adanya di hati. Kejahatan adanya di hati. Ya kan? Apalagi itu iri hati ada di hati. Semua buah daging itu ada di hati. Adanya di mana? Di hati. Makanya kalau kita nggak jaga dengan segala kewaspadaan, yang muncul kematian. Tapi kalau kita jaga dengan segala kewaspadaan, yang keluar adalah kehidupan. Nah, nggak ada orang mau berteman dengan orang yang penuh dengan kematian. Siapa yang mau punya teman orangnya marahan, ngambekan? Siapa yang mau punya teman orangnya pelit luar biasa? Siapa yang mau punya teman culas? Siapa yang mau punya teman itu orangnya duniawi atau orangnya penuh hawa nafsu, ngomongnya porno, suka maki-maki, kalau ngomong tuh yang namanya kebun binatang, anjing, babi, monyet tuh selalu keluar. Siapa yang mau punya teman begitu? Saya rasa juga nggak ada yang mau. Makanya betapa kita harus jaga hati. Nah,
ketika Tuhan mendapatkan hati kita, dia mendapatkan seluruh hidup kita. Ya kan? Nah, penting sekali untuk Tuhan mendapatkan hati kita. Makanya penyembahan itu urusan hati, bukan urusan lagu, bukan urusan nyanyi, bukan urusan apa-apa gitu. Nah, sekarang kita cek nih. Nah, kemarin saya kasih kesaksian. Kemarin gini, ada satu orang, seseorang yang dia beribadah di satu gereja. Dia cerita bahwa dia tidak suka ibadah di gereja ini. Dia tidak suka dengan pendetanya. Kenapa? Karena pendetanya suka ngomong uang. Sering ngomong uang, terutama pada masa-masa COVID seperti ini, ya, di mana pengeluaran gereja mulai berkurang. Itu pendetanya lebih sangat sering ngomong tentang uang. Dia nggak suka sebetulnya, ya, dia sebel lah gitu. Nah, lalu ditanya, kalau lu sebel, kenapa lu masih di gereja itu? Pindah gereja aja. Dia bilang dia nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Karena pertama, dekat rumah gerejanya. Yang kedua, nyaman gerejanya. Memang fasilitasnya bagus, tempat duduknya nyaman, pendingin ruangannya nyaman, musiknya nyaman, sistem semua serba nyaman. Jadi pertanyaannya gini, Anda itu ibadah mau cari Tuhan atau cari kenyamanan? Kan begitu dong. Iya kan? Jangan cari gereja yang dekat rumah. Cari gereja yang paling dekat. Yang paling dekat dalam mengkhotbahkan kebenaran firman. Itu. Kalau memang nggak bisa 100% sama dengan yang firman maksudnya, minimal paling dekat dengan firman Tuhan, bukan yang dekat rumah. Gitu. Itu salah banget. Dia bayangkan ya, ke gereja itu kan dengerin firman. Khotbah itu membentuk opini kita. Opini itu akan membentuk gaya hidup kita. Nah, kalau kamu sudah nggak mau dengar khotbahnya, lalu kamu ke gereja di situ buat apa? Kamu nggak dengar firman, kamu sudah menolak firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di situ. Selesai. Makanya saya tanya, Anda itu ibadah mau cari kenyamanan atau mau cari Tuhan? Gitu. Ya, kalau memang bisa dapatkan semuanya, why not gitu kan ya? Why not? Tapi kalau nggak bisa ya harus pilih lah gitu. Anda tuh sebenarnya mau ibadah atau mau di entertain, nonton konser dengan biaya murah, apa tuh sekedar kolektor, ngasih 1.000 perak pun nggak ada yang tahu kok, dikepel-kepel duitnya ditaruh di kantong kolektor kok, nggak ada yang tahu kok. Harusnya beribadah itu adalah cari Tuhan, dan Tuhan meminta hati kita loh, yang paling mahal, paling keren, yang seluruh hidup kita itu bicara hati. Makanya Tuhan bilang fake worship creates fake life. Ini terbukti nih dari si Yudas Iskariot, sepertinya dia melayani orang miskin. Tapi benarkah dia melayani orang miskin jujur, dia memberi, ataukah ada sesuatu yang dia dapatkan? Selamat bergabung Amang Robert Silitonga, Horas. Ya, jadi apa yang dia dapatkan gitu? Ada orang yang dia melayani orang miskin ya. Dia melayani orang miskin gitu, kayaknya sungguh-sungguh, padahal enggak. Ada keuntungan di situ, ada bantuan, ada keuntungan juga di situ gitu. Ya, sepertinya wah keren nih, undangan khotbahnya banyak, setiap hari Minggu bisa berapa kali khotbah di beberapa gereja. Benarkah itu pelayanan, atau kamu sebenarnya, mohon maaf ya, kamu sudah ngobjek sebetulnya? Tuhan pernah tegur saya seperti itu loh. Tuhan pernah tegur saya seperti itu ketika doa saya nangis, sama Tuhan saya nangis, dilawat Tuhan nangis karena hati saya kering gitu. Lalu tiba-tiba Tuhan ngomong gini, kamu tahu gak berapa banyak hamba Tuhan seperti kamu? Berapa banyak hamba Tuhan seperti kamu yang cuma bisa khotbah, tapi dia tidak menghidupi khotbahnya. Dia nggak ada passion dengan khotbahnya itu sebetulnya. Itu dia sudah seperti mesin khotbah. Kalau kita ke minimarket, supermarket, atau ke tempat taman hiburan, kita lihat ada kuda-kudaan ya, yang dia masukin koin, dia bisa gerak seperti kuda, tapi dia bukan kuda. Tahu nggak kata Tuhan, berapa banyak hamba Tuhan seperti kamu? Waktu dia khotbah firman, nggak punya passion lagi, nggak ada urapan, nggak ada sukacita. Sekedar waktu dia khotbah, sekedar itu adalah kemampuan dia, talenta dia, yang bisa ngomong gitu, public speakingnya bagus, tapi nggak ada apinya gitu. Lalu Tuhan ngomong ini lagi sama saya, kamu tahu nggak berapa banyak jemaat seperti kamu? Mereka bisa menyembah karena hafal lagunya, karena musiknya bagus, worship leadernya keren, mereka menyembah. Sebenarnya mereka bukan menyembah, mereka seperti karaoke rohani. Pak Yo, selamat bergabung. Pak Yo Saryanto, Gembala Oiko Surabaya, ya, selamat bergabung. Henry Su, selamat bergabung. Oke, puji Tuhan ya. Jadi, tahu nggak berapa banyak jemaat seperti kamu? Mereka menyembah, angkat tangan, tapi nggak ada passion di hatinya, nggak ada. Mereka nggak sembah Tuhan dengan hatinya. Maka Tuhan bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripada aku. Tuhan marah loh, saudara-saudara. Tuhan marah loh.
Lalu yang ketiga, Tuhan bilang gini sama saya, tahu nggak berapa banyak gereja seperti kamu? Berapa banyak gereja seperti kamu? How many church like you? Mereka bisa bikin ada ibadah, bisa bikin program yang begitu bagus. Church runs by program, not by Holy Spirit. Jadi ada satu pengkhotbah dari Amerika berkata gini, ya, beda kita dengan gereja mula-mula adalah seperti ini, dia bilang. Di gereja mula-mula, kalau Roh Kudus diangkat dari gereja, mereka tahu. Lalu hampir semua yang mereka lakukan dalam gereja akan berhenti total. Tapi pada gereja masa ini, dia bilang, kalau Roh Kudus diangkat dalam gereja, gereja tetap jalan, dan dia yakin tidak ada orang tahu bahwa gereja sudah nggak ada Roh Kudus dalam gereja tersebut. Ngeri sekali. Kenapa kita semua diprogram nih sekarang nih, saudara-saudara? Kalau Roh Kudus diangkat nih, Roh Kudus karena di gereja diangkat. Hari Minggu besok pasti tetap ada ibadah. Misalkan kita sudah ibadah di gereja lagi, PSBB sudah selesai, besok pasti udah ada jadwal siapa yang WL, siapa yang singer, siapa yang memain musik, siapa yang khotbah, sudah ada semua, siapa yang sambut tamu, semua udah ada. Karena sudah diprogram. Orang datang punya masalah, oh kamu punya masalah, ini ada program untuk khusus pria, ini program pembelian rumah tangga, udah program. Orang gak ketemu Tuhan lagi, orang ketemu dengan program, because church runs by programs, not by Holy Spirit. Saudara-saudara yang terkasih, ya Tuhan gak mau itu. Tuhan gak mau itu. Penyembahan kita haruslah melibatkan hati kita, karena persembahan yang terbaik itu hati kita. Waktu sebenarnya kita berikan hati kita, kita sebenarnya sedang memberikan seluruh keberadaan hidup kita. Kalau orang sudah dipegang hatinya, kita bisa pegang seluruh hidupnya. Ya. Yang kedua, yang pertama tadi fake worship creates fake relationship, ya. Fake creative fake life. Yang kedua, fake worship creates fake relationship, ya. Atau fake relationship creates fake worship. Penyembahan yang palsu menciptakan hubungan yang palsu, atau hubungan yang palsu menciptakan penyembahan yang palsu. Wah, ini kawan lama saya, Brother Wana Sukmajaya, selamat bergabung, brother. Ya, jadi penyembahan yang palsu menciptakan hubungan yang palsu. Matius 26 ayat 47 sampai 50, demikian firman Tuhan. Matius 26 ayat 47 sampai 50. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Nah, secara fisik Yudas Iskariot ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi hatinya tidak ada di pihak Tuhan Yesus. Perhatikan ya, dia setiap hari melayani bersama dengan Tuhan Yesus, bergerak bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mendengar pengajaran Tuhan Yesus, tetapi hatinya tidak ada di pihak Tuhan Yesus. Shalom Pastor Desi dari Bali, selamat bergabung, Tuhan memberkati. Dia secara fisik dia ada bersama dengan Tuhan Yesus, hatinya gak bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau dia naik bus, dia satu bus, satu kendaraan, tapi punya tujuan yang berbeda. Kalau dia naik kapal, satu kapal, tapi punya tujuan yang berbeda. Melayani bersama-sama, tapi motivasinya berbeda. Secara fisik ada di gereja ikut beribadah, namun hati tidak ada di gereja. Bahkan hati sudah dingin sama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, anak-anak muda yang mendengarkan khotbah ini, penyembahan yang palsu menciptakan hubungan yang palsu. Karena tidak mungkin kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan kalau hati kita penuh dengan kepalsuan. Gak usahlah bicara kita bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan sesama. Bangun persahabatan. Tapi kita bangun dengan hati yang palsu. Itu akan menciptakan hubungan yang palsu. Tunggu tantangan datang, pasti dia kabur. Ketika dia sudah tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, selesai itu hubungan. Selesai, nggak ada lagi kesetiaan. Ada beberapa orang yang begitu dekat dan baik sama saya. Kenapa? Karena saya temani dia dari dia mulai jatuh, nggak punya apa-apa. Saya sudah berteman dengan dia, saya temani dia. Ya karena saya ketemu dia dalam keadaan jatuh juga, sampai akhirnya dia jaya kembali.
atau kehidupannya walaupun gak jaya hebat bagaimana, tapi minimal dia sudah mulai kembali kembali kepada kejayaannya gitulah ya, kembali kepada kejayaannya itu. Jadi saudara-saudara sekalian yang terkasih, ujiannya nanti adalah ketika kamu nggak mendapatkan apa-apa. Ya, waduh, Sylvie dari Perth tempat bergabung, ketika dia nggak dapatin apa-apa, ketika kamu nggak mendapatkan apa-apa dari Tuhan, masih setia nggak sama Tuhan? Ketika doa nggak kunjung dijawab, ketika doa minta sembuh, minta sehat malah sakit, doa minta sembuh malah meninggal dunia, masih bisa setia nggak sama Tuhan? Itu kan masalahnya. Persahabatan yang palsu, hubungan yang palsu akan sirna ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita tuju dari orang tersebut. Itu bukan hubungan, itu hubungan yang palsu. Nah, Yudas udah kejebak dia. Dia sudah nggak bisa dapat apa-apa lagi. Karena mungkin pelan-pelan juga kasnya dipretelin sama Tuhan Yesus, mungkin ya. Kasnya dipretelin sama Tuhan Yesus, dan akhirnya dia jual Tuhan dengan 30 keping uang perak. Karena kita lihat di sini, ternyata dia melayani demi uang. Uang menjadi Tuhannya dia. Makanya dia lebih setia kepada uang daripada kepada Tuhan. Berhala kita, berhala sesuatu menjadi berhala ketika kita lebih setia dengan sesuatu. Nah, itu berhala kita, itu Tuhan kita sebetulnya. Itu Tuhan kita. Tuhan kita itu apa? Tuhan kita itu adalah sesuatu yang kita lebih setia dibandingkan dengan yang lain. Ada orang yang lebih setia dengan mancing, dia lebih rela kehilangan segala-galanya daripada kehilangan waktu untuk mancing. Ada orang yang berhalanya macam-macam lah ya. Jadi orang gak mau kehilangan apa-apa. Nah itulah, kalau kita mengasihi Tuhan, kita rela kehilangan dunia asal kita jangan kehilangan Tuhan, ya kan? Nah, kita tahu bahwa Yudas Iskariot ini melayani karena uang. Jadi ketika dia sudah tidak mendapatkan uang, apa yang dia lakukan dan apa yang dia lakukan, dia jual Tuhan demi apa? Demi uang, karena memang uang yang dia cari gitu. Ya, jadi kesetiaan kita terlihat pada saat ada tantangan nantinya. Ketika ada tantangan, apakah ketika tantangan datang kita tetap setia dan melayani, ataukah ketika tantangan datang kita kabur, melarikan diri? Kadang-kadang kesusahan itu Tuhan biarkan. Bukan Tuhan menciptakan kesusahan untuk kita loh, bukan. Tuhan tentunya tidak bikin kita susah lah ya. Tapi kadang-kadang Tuhan memakai kesusahan untuk menguji seseorang. Dia biarkan kita susah, ya. Dia biarkan kita susah untuk menguji kesetiaan kita dalam pelayanan, ya. Saya bisa cerita banyak lah dari pelayanan itu, cuman ya sudahlah, kesaksian saya tergoda banget untuk mundur dari pelayanan. Tapi saya merasa Tuhan pimpin saya untuk tetap ada di satu pelayanan. Saya gak mundur loh. Susah, beneran susah. Pembunuhan karakter, fitnahan, makian, uang juga gak seberapa. Tapi Tuhan meminta saya untuk setia. Udah, saya setia di situ. Nanti ujiannya apa? Kasih kita kepada Tuhan waktu kita gak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan sedang diam-diam sedang menciptakan, sedang membuat mahkota, menyiapkan mahkota yang indah buat kita. Jadi nggak mungkin kalau penyembahan kita palsu, lalu kita memiliki hubungan yang sejati dengan Tuhan, nggak bisa. Orang yang memiliki hubungan yang sejati dengan Tuhan, dia akan memiliki penyembahan yang sejati bersama dengan Tuhan. Itu sudah pasti, ya. Yang ketiga nih, bagian terakhir. Yang ketiga, bagian terakhir, genuine worship atau penyembahan yang sejati. Lukas 18 ayat 9 sampai 14 itu tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Saya baca ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak.
Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa direndahkan, ia akan ditinggikan. Nah, ini lucu ya. Om Stanley Helen Carol, selamat bergabung Om Stanley. Ini lucu sekali ya. Ini ada orang Farisi dan pemungut cukai. Ini orang beragama, pemimpin agama. Ini orang berdosa. Kalau kita baca cerita tadi di dalam Matius, di dalam Lukas 18 ayat 9-14 tadi, menurut Anda siapa yang lebih kenal Tuhan? Pemungut cukai ini atau si orang Farisi ini? Kalau kita baca di sini, saya sangat yakin sekali si pemungut cukai ini lebih kenal Tuhan daripada si orang Farisi yang menyelidiki kitab suci siang, pagi maupun malam. Saya yakin sekali itu. Kenapa? Dari mana saya tahu? Dari respon mereka berdua. Si orang Farisi ini dia tidak kenal Tuhan, tidak kenal standar kekudusan Tuhan, sampai dia berkata, lihat ya, sampai dia berkata, Tuhan, saya ini lebih benar loh sebetulnya dari si pemungut cukai ini, lebih benar. Dia katakan, saya bukan penjudi, pemabuk, saya mengasihi perpuluhan. Standar kebenaran dia adalah apa yang dia lakukan. Padahal Tuhan bilang perbuatan baik kita seperti kain kotor. Ya. Seperti kain kotor. Konotasinya itu seperti pembalut wanita yang bekas, ya, yang sudah dipakai. Dibandingin dosa-dosa kita, perbuatan baik kita itu seperti menaruh 1 sendok teh garam lalu mengharapkan laut lebih asin. Padahal nggak ada artinya sama sekali tuh ya. Jadi si orang Farisi ini dengan beraninya dia berdiri di depan, dia tepuk dadanya di hadapan Tuhan. Padahal mungkin Tuhan dari surga berkata, pret lah gitu ya, saudara-saudara ya. Nah, si pemungut cukai ini dia kenal Tuhan, dia kenal kekudusan Tuhan, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah lolos dari hukuman. Dia tahu, dia nggak mungkin lolos dari hukuman. Ini udah cilaka punya lah. Dia bilang mungkin dalam hidup dia berkata, ini cilaka punya lah. Ini udah cilaka 12 ya. Udah mungkin cilaka 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 lah udah bukan. Dia tahu dan dia sadar itu. Makanya dia datang, dia nggak berani berdiri di depan, dia berdiri di belakang. Bahkan Alkitab katakan dia nggak berani ngelihat mukanya ke atas, dia tundukkan mukanya, dia pukul dirinya sebagai wujud penyesalan dia. Tuhan, aku orang berdosa, kasihanilah aku, ya, kasihanilah aku, katanya gitu. Dan Alkitab menyimpulkan sederhana, orang Farisi itu pulang tetap sebagai orang berdosa, ya. Fandri, selamat malam. Sementara si pemungut cukai yang orang berdosa itu pulang sebagai orang dibenarkan. Kenapa? Karena semata-mata si orang berdosa ini memohon belas kasihan Tuhan. Sementara si orang Farisi ini merasa dia sudah cukup benar, cukup kudus, cukup suci dengan segala perbuatan baiknya. Itulah agamawi, saudara-saudara. Roh agamawi itu mengukur kekudusan seseorang berdasarkan syariah agama yang dia lakukan, berdasarkan tuntutan agama yang dia lakukan. Seolah-olah tuntutan agama itu cukup untuk memenuhi kuota kekudusan Tuhan. Kalau memang tindakan beragama itu mampu meredakan amarah Tuhan akan dosa, Kristus tidak perlu mati di kayu salib. Dengar ya, yang menghindari kita dari murka Tuhan, itu bukan perbuatan baik kita loh. Tapi pengorbanan Kristus di kayu salib, itulah yang menebus kita. Itulah yang meredakan amarah Bapa terhadap segala kemarahan kita, ya. Nah, kita lihat di sini orang berdosa ini, saudara-saudara, si pemungut cukai ini di Matius 5 ayat 3 berkata gini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Alkitab bahasa Indonesia yang disederhanakan menerjemahkannya begini, beruntunglah kalian kalau merasa sangat memerlukan Tuhan, kalian adalah umat Tuhan. Sederhananya gitu. Beruntunglah kalian kalau kalian merasa membutuhkan Tuhan. Alkitab yang terbuka terjemahannya bilang begini, diberkatilah orang yang miskin dalam roh, sebab mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, kadang-kadang kita datang kepada Tuhan, kita merasa cukup gitu. Padahal enggak, kita datang sama Tuhan karena kita nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Makanya kita mohon belas kasihan Tuhan, ya. Nah, Alkitab bahasa kabar baik bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini, berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah, ya kan? Umat Allah. Lalu Alkitab Today Malay Version, ya,
bilang gini, berbahagialah orang yang sadar bahwa mereka memerlukan Allah, mereka yang menikmati pemerintahan Allah. Nah, Anda lihat orang Farisi dan pemungut cukai ini, kita lihat dari cara mereka menghadap Tuhan, dari cara mereka beribadah, kita bisa lihat bahwa si pemungut cukai ini, dia datang sebagai orang yang memerlukan Tuhan, orang yang memerlukan belas kasihan Tuhan. Sementara si orang Farisi ini, dia datang dengan perasaan cukup, dengan perasaan keren, karena dia sudah melakukan syariah agama. Dia datang, dia gak perlu belas kasihan Tuhan. Yang kita paling butuhkan dari Tuhan adalah belas kasihannya dia. Orang Farisi ini merasa, saya udah lolos kok dari hukuman dosa, saya sudah melayani, sudah ngasih perpuluhan, tidak berzina, tidak ngerokok, tidak mabok-mabokan, tidak mencuri. Dia merasa sudah cukup. Jadi Tuhan pasti udah cukup lah, saya standarnya udah tinggi lah. Padahal nggak ada yang bisa memenuhi, satu orang pun memenuhi standar kekudusannya Tuhan, nggak ada. Nah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata miskin dalam bahasa Yunani itu ada dua kata. Yang pertama penes. Penes itu artinya miskin, sehingga upah sehari cukup untuk makan sehari. Jadi kalau dia gajian hari ini, upah harian ya, dia makan, selesai, gajinya habis. Besok kalau dia mau makan, dia harus kerja lagi gitu. Nah, kata yang kedua itu petokos. Petokos tuh gini, mereka miskin, mereka hidup dari meminta sedekah. Nah, kata Matius 5 ayat 3 ini, miskin di hadapan Allah ini, itu dari bahasa Yunaninya petokos. Ya, petokos. Nah, petokos digunakan dalam Matius dalam makna spiritual. Ditunjukkan kepada mereka yang miskin rohani dan dengan kerenahan hati meminta sedekah agar kerajaan Allah dalam hati mereka dan kehidupan mereka. Ya. Nah, dan hanya Allah lah, Allah YHWH, Allah Adonai lah yang bisa memenuhi itu. Jadi mereka nggak cari yang lain. Contoh gini, kita mau beli obat nih. Obat ini bisa, mungkin gini lah, boleh dibilang ya, Anda mungkin kena COVID lah, corona, nafas sudah sesak, sudah hampir lewat lah. Anda beli obat di apotik. Ini ada obat nih beli di apotik nih, ya kan? Lalu orang apoteknya nggak mau jual sama Anda, dia belagu, dia marah-marahin Anda. Nah, obat itu ada di semua apotik. Udah Anda tinggalin, beli di apotik lain, ya kan? Atau apotek yang ngantri, tempatnya kotor, parkir susah, udah beli di apotek lain lah. Kenapa? Apotek lain juga jual. Tapi bagaimana seandainya obat COVID-19 itu tidak ada di semua apotek, cuma dijual di situ. Tempatnya kurang bagus, nggak punya AC, ngantri banyak sekali, nggak ada parkiran. Anda harus parkir jauh 1 kilometer, Anda harus jalan kaki ke situ. Jabanin nggak? Saya yakin kalau saya jabanin tuh. Gak apa-apa parkir 1 kilometer, saya jalan kaki, ngantri, panas, rame, gak ada AC. Kenapa? Karena di tempat lain gak ada yang sediain, cuma apotek itu yang jual obat itu. Kalau orangnya belagu, saya sabarin, gak apa-apa. Tujuan saya supaya saya dapat itu obat. Orangnya rasis, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa orangnya rasis, saya tungguin, gak apa-apa, saya sabarin supaya saya dapat obat itu. Nah, kasih karunia yang kita butuhkan dari Tuhan itu kita nggak bisa dapatkan di mana-mana, cuman ada sama Tuhan. Makanya si orang Farisi, si pemungut cukai ini, dia datang sebagai orang miskin di hadapan Allah. Dia datang sebagai orang miskin di hadapan Allah. Dia nggak punya apa-apa, dia nggak bisa apa-apa, dia nggak bisa mencuci dosanya, dia nggak bisa menutupi atau mengangkat aib di hatinya, sudah bertahun-tahun membuat goresan di hatinya, menyakitkan bagi jiwanya, nggak bisa. Dia nggak bisa pergi kemana-mana. Yang dia tahu hanya Tuhan yang mampu melakukannya, yang dia tahu hanya Tuhan yang mampu menebus dia. Makanya dia datang, dia pukul diri sama Tuhan. Itu seperti seorang perempuan Sirofenisia yang anaknya sakit, dia merengek-rengek sama Tuhan. Tuhan sembuhin anak saya, Tuhan sembuhin anak saya, sampai Tuhan berkata, "Hey, tidak baik memberikan roti yang disediakan buat anak-anak tapi dikasih kepada anjing." Perempuan ini rela dikatain anjing, gak apa-apa. Dia berlutut, saya gambarkan ya, dia berlutut lalu dia berkata, "Tuhan, anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saya gak butuh roti gedenya, cukup remah-remahnya saja, saya yakin anak saya akan sembuh." Dan Tuhan senang dengan seperti ini. Tuhan senang dengan seperti ini. Seperti si orang Farisi itu, dia datang, dia nggak merasa nggak butuh Tuhan, nggak butuh apa-apa gitu. Dia datang, dia mau nyombongkan Tuhan. Itu sama aja gini loh.
Anda orang kaya baru lalu menyombongkan kekayaannya di depan sultan Arab, saudara-saudara, di depan raja Arab atau di depan konglomerat, sementara Anda cuma punya harta belum banyak ya dibandingin banyak orang. Anda punya harta, tapi dibandingkan konglomerat atau orang-orang kaya di dunia, harta Anda tuh nggak ada apa-apanya. Lalu lucunya Anda berdiri di depan mereka lalu menyombongkan kekayaan Anda, dimuntahin sama mereka, saudara-saudara, ya kan? Nah, si pemengucukan ini menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara-saudara, genuine worship, penyembahan yang sejati dimulai dalam hati kita. Waktu kita menjadikan Tuhan benar-benar satu-satunya Juru Selamat kita. Juru Selamat dari dosa, Juru Selamat mengenai jodoh, Juru Selamat mengenai makanan, Juru Selamat mengenai kesembuhan sakit, Juru Selamat mengenai rezeki, Juru Selamat mengenai segala-galanya. Gak ada yang lain yang bisa memuaskan kita kecuali Tuhan. Orang tidak akan pernah berhenti berbuat dosa sampai dia, Ko Iskandar dari Perth sempat bergabung. Saya mohon tolong difoto sambil pakai sepatunya, saya mau lihat. Pasti keren luar biasa. Jadi saudara-saudara, saya rasa orang tidak akan pernah berhenti dari dosa, dari kecanduan berbuat dosa, sampai dia menjadikan Tuhan sebagai sumber, satu-satunya sumber yang bisa memuaskan dia. Orang cari kepuasan di narkoba, orang cari kepuasan di pesta pora, orang cari kepuasan di seks, orang cari kepuasan di kekuasaan, bahkan orang cari kepuasan di pelayanan. Harusnya kita tahu bahwa tidak ada yang bisa memuaskan kita di dunia ini kecuali Tuhan saja. Dan Tuhan gak bisa didekati dengan penyembahan yang palsu. Tuhan bisa didekati dengan hati yang berserah. Gak peduli Anda orang berdosa atau nunggu suci dulu. Ada orang diajak ke gereja, dia bilang, aduh gak mau ke gereja lah, nanti aja lah, hidupnya masih kotor, nanti aja lah. Itu salah, saudara-saudara. Entah dia terima signal yang salah dari mana bahwa gereja isinya orang benar. Gini loh, kalau Anda datang ke satu gedung, isinya orang-orang benar semua, isinya orang-orang suci semua yang gak pernah berbuat dosa, Anda salah. Itu bukan gereja mungkin. Anda salah masuk, itu bukan gereja. Tapi kalau Anda masuk ke satu gedung yang isinya orang-orang berdosa yang mengerang kepada Tuhan minta belas kasihan, atau isinya mantan orang-orang berdosa yang gak menghakimi karena mereka juga pernah berada dalam dosa dan diampuni menerima anugerah, kemungkinan Anda benar, kemungkinan itu gereja. Saudara, kemungkinan itu gereja. Ya kan, kemungkinan itu gereja. Entah orang dapat signal salah dari mana kalau mereka gak mau datang ke gereja karena mereka masih berdosa. Bukankah seharusnya gereja itu memang isinya orang-orang berdosa? Pertama, mantan orang-orang berdosa yang mereka sudah diampuni dosanya, sehingga mereka tidak mungkin menghakimi orang berdosa karena mereka tahu kebenaran mereka juga karena anugerah. Yang kedua, isinya orang-orang berdosa yang mau bertobat. Kalau isinya orang suci semua, mungkin Anda salah masuk gedung. Itu bukan gereja mungkin, ya kan? Jadi sekali lagi, Tuhan meminta hati kita. Jadi kita berikan yang terbaik, yaitu hati kita. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan. Thank you untuk yang sudah bergabung. Amin buat firman Tuhan. Semoga kita bisa mempersembahkan hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Kenapa saya khotbahkan ini, saudara-saudara sekalian? Karena hari-hari ini benar-benar Tuhan sedang meminta hati kita. Saya rasa dalam spirit saya, kita sedang ditarik kepada sebuah komitmen yang kuat sama Tuhan. Karena saat ini Tuhan sedang menggoncangkan segala sesuatu, supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Nah, orang-orang yang tidak tergoncangkan adalah orang-orang yang membangun hubungan kuat dengan Tuhan. Dan orang tidak mungkin bisa membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan kalau dia tidak menyerahkan hatinya kepada Tuhan, merelakan hatinya kepada Tuhan. Waktu kita merelakan hati kita kepada Tuhan, sebetulnya kita sedang merelakan selera kita akan dunia, selera kita akan nilai estetika, akan perjodohan, akan keuangan, kemakmuran, selera kita itu semua kita relakan untuk kita sesuaikan dengan seleranya Tuhan.
Kalaupun kita suka tapi Tuhan gak suka, kita akan lepaskan yang ini, kita akan setuju dengan apa yang Tuhan suka, karena kita sudah menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Apa yang baik menurut kita waktu kita serahkan hati kita, apa yang baik menurut pandangan kita di sini maupun di sini, kita serahkan. Kang Masku, Om Wim dari Solo, selamat bergabung. Terima kasih Om Wim sudah mampir. Jadi kita serahkan kepada Tuhan. Bicara serahkan hati, bicara menyerahkan seluruh hasrat, seluruh dorongan, seluruh persepsi kita tentang segala sesuatu, lalu kita sesuaikan dengan yang Tuhan. Yang gak sesuai kita kalahkan, kita buang, supaya kita sesuai dengan Tuhan. Gitu saudara-saudara sekalian ya. Memang susah ya. Ya memang susah. Kalau gampang semua orang bisa melakukannya. Kalau gampang Yesus gak perlu mati untuk kita. Makanya kita punya waktu seumur hidup untuk belajar menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus bukanlah sebuah sesuatu yang otomatis. Detik kita doa terima Tuhan Yesus lalu dibaptis, lalu kita tiba-tiba keluar dari kolam baptisan, tiba-tiba kita berubah dan menjadi seperti Kristus. No. Menjadi seperti Kristus adalah sebuah perjalanan menyalipkan kedagingan kita. Setiap kita masih belajar, bahkan saya pun masih belajar untuk terus menyalipkan kedagingan kita. Kadang ketika tekanan datang, manusia lama muncul, monster-monster mulai bermunculan. Apakah itu namanya monster emosi, monster curang, segala macam itu muncul. Dan monster-monster itu yang harus kita, dalam tanda kutip ya, kita bunuh satu persatu, atau kita tidurkan dia supaya muncul karakter Kristus dalam diri kita. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Thank you semuanya sudah bergabung. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi besok sekitar pukul 7 atau pukul 9 malam besok, karena saya ada Zoom meeting jam 7. Besok mungkin pukul 9 saya akan kembali live streaming dengan topik yang lain untuk memberkati kita. Jadi salam Life Word, salam antusias. Tuhan Yesus memberkati.